Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Fathul Muin Purwokerto, Romo Kiai Haji Nasruddin MAG, dan Ibu Hajah Duratun Nafisah MSI yang kami harapkan ilmu dan kerituannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Mubarok. Saya di sini selaku moderator pada acara kali ini. Adapun tema yang kita bahas yaitu tentang Pondok Pesantren Fathul Muin Purwokerto. Telah hadir bersama kita pengasuh Pondok Pesantren Fathul Muin Purwokerto, beliau Romo Kiai Haji Abah Nasruddin MAG. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah khair. Membahas tentang pondok pesantren tentunya ada sejarah. Untuk Pondok Pesantren Fathul Muin ini bagaimana sejarah berdirinya Abah? Mungkin bisa diceritakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Fathul Muin, pertama akan kami sampaikan bahwa nama Fathul Muin pertama ya. Nama Fathul Muin ini diambil dari induknya di Wonosobo yang sudah lebih dulu berdiri, nama Fathul Muin Al-Maskur. Nah, Fathul Muin Al-Maskur sebetulnya juga punya rangkaian sebelumnya, namanya Pondok Al-Futuhiyah. Jadi dulu Al-Makhrum Al-Makhfurlah Romo Kiai Haji Maskur mendirikan Pondok Pesantren Al-Futuhiyah. Dalam perjalanan perkembangannya kemudian lahir pula di situ Fathul Muin. Jadi Fathul Muin dulunya memang bagian dari Al-Futuhiyah. Nah, tahun 2006 kemudian punya otonomi dan mengembangkan kelanjutannya menjadi Fathul Muin Al-Maskur. Dari Fathul Muin Al-Maskur kemudian kami hijrah ke Purwokerto, dan di Purwokerto pada tahun 2010 kami menetap di Karangsalam. Di Karangsalam ini dulu awalnya tahun 2010 baru ada rumah sama tempat ini yang kita gunakan sebagai tempat daring. Dulu di sini awal santri yang ada di sini itu di tempat ini pula. Dulu baru beberapa, tetapi pada saat itu anak-anak ngaji sudah ada, cuma mereka datang dan pulang lagi. Kajian waktu itu Al-Quran dan tafsir. Ya, sebagian besar mahasiswa yang Purwokerto datang ke sini, kemudian ngaji pada maghrib pada isya, kemudian mereka pulang. Kita belum punya asrama, baru hanya ada satu kamar ini dihuni oleh 3 orang. Nah, dari itu kemudian kami mengajukan izin operasional ke Kemenag, dan kami memakai nama afiliasi dari pondok yang di Wonosobo pusatnya, Fathul Muin. Kita pakai nama Fathul Muin. Nah, jadi Fathul Muin ini adalah cabang dari pondok pusatnya di Wonosobo, Fathul Muin Al-Maskur. Dan tahun 2012 kita daftarkan, dan 2012 pula kita mulai merintis pembangunan yang kemudian menjadi komplek Pondok Putri yang belakang itu. Awalnya dari situ. Nah, tahun 2013 kita mendapatkan izin operasional dari Kemenag karena sudah disurvei dan diberikan izin, sudah ada santrinya, sudah ada fasilitas sarana prasarananya tahun 2013, dan tahun 2015 kita ada pembaruan izin operasional dan maupun izin lagi tahun 2015, dan nanti tahun 2020 kita akan perpanjang lagi izin operasional. Jadi nama Fathul Muin itu begitu. Kemudian mengapa di Karangsalam? Ya, di Karangsalam itu memang saya datang tahun 2010
Namun demikian saya di Purwokerto bukan tahun 2010, tapi tahun sebelumnya sudah ada. Awalnya saya dan istri itu di Cokowalo atau Dileduk ya, Kembaran. Di sana kami diamanai untuk mengembangkan amanah memakmurkan wakaf Masjid Baitul Afiyah. Kami berkhidmat selama 4 tahun. Kemudian kami berusaha untuk mendirikan sendiri dan alhamdulillah dapatnya di Karangsalam. Itu pun juga setelah melalui proses yang panjang, kami mencari tempat, kemudian istikharah terbaik itu ada di sini. Maka akhirnya kami mengembalikan kepada yang memberikan wewenang saya untuk memakmurkan masjid di Baitul Afiyah. Kemudian kita mendirikan di sini dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi berkembang dan selalu bertambah pada tiap tahunnya. Ini tentang Fathul Mu'in ya, yang tadinya hanya 1 kamar, kemudian anak ngaji awam, kemudian kita bangun komplek yang pertama, kita daftarkan, kemudian sampai sekarang berkembang alhamdulillah. Dan tahun ini juga kita mendapatkan pengembangan lagi dengan adanya insya Allah akan ada BLK, ada latihan kerja, dan ke depan kita akan membuat madrasah formal dalam arti sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Akan ada madrasah diniyah takmiliyah insya Allah tahun depan akan kami upayakan, dan ini mengikuti regulasi yang ada di Kemenak itu sendiri. Ini sekilas tentang sejarahnya. Menarik sekali ya Pak. Lalu bagaimana Pak konsep pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya tidak lepas dari latar belakang pendidikan pesantren saya. Kalau dengan istri juga sama, punya latar belakang pendidikan pesantren, dan nuansa salafnya tidak ditinggalkan karena kita juga belajar di pesantren yang model pembelajaran seperti pondok-pondok umumnya, yaitu dengan model salaf. Tetapi karena situasi di sini kemudian perkembangan yang terjadi, apalagi santrinya banyak mahasiswa, kita juga memadukan beberapa tuntutan-tuntutan zaman, sehingga pendidikan itu tidak hanya Sorokan dan Bandungan, tetapi kita buat klasikal. Dan klasikal itu juga yang dikaji adalah kitab-kitab salaf ya, as-salaf as-sholih, kitab-kitab yang pada umumnya di pondok pesantren, dengan jenjang kelas-kelasnya juga sama seperti diniyah itu. Di samping itu juga kita juga memberikan bekal pada santri pengalaman berorganisasi, pengalaman yang lain termasuk life skill. Kita sudah berapa kali mengadakan workshop pelatihan untuk santri wirausaha, dan beberapa kali kita sudah mengadakan, setidaknya sudah 4 atau 4 kali. Dalam 1 kali ada 2 event kegiatan workshop ya, atau pelatihan. Dan semoga dengan adanya PLK nanti santri akan lebih bisa menikmati, mendapatkan ilmu dari workshop dan pelatihan, dan kita nanti punya kejuruan yaitu desain komunikasi visual. Dan ini sangat matching dengan perkembangan ya zaman yang ada sekarang, dan santri-santri tentu harus melek informasi, teknologi, dan bisa berkontribusi positif dengan keilmuannya dan memberikan kemanfaatan yang banyak pada masyarakatnya. Jadi ada life skillnya, ada workshopnya, dan ada yang lain. Ini tambahan-tambahan. Di samping juga ada kegiatan yang lain ya, kesenian, hadroh dan sebagainya juga ada. Jadi dalam sistem pembelajarannya ya kita telah menggunakan kitab-kitab salaf soleh, di mana kita yang kita ajarkan adalah yang kita pelajari dari guru-guru kita, sehingga kita di sini itu mempunyai silsilah keilmuan dari guru-guru yang sangat jelas, dan apa yang kita ajarkan adalah yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita. Dan macam pembelajarannya ya model pembelajarannya ya klasikal, dan ada penambahan wawasan
berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang tentu saja diambilkan dari beberapa sumber-sumber yang lain. Dengan dasar dari kitab Kuning Salaf Soleh, kita eksplorasi dalam dalam pembahasannya dan penjelasannya. Kalau ngajinya juga ada surukannya, ada panduannya masih seperti dulu. Jadi kita juga tekankan pondok pesantren itu mempunyai kontribusi yang lebih bermanfaat pada santri dan masyarakatnya. Jadi matching, win-win salaf dan kholaf gitu, antara sisi modernitas dengan mempertahankan sisi yang lama, yang salaf aswad tadi. Apalagi mahasiswa IAIN tentu saja kita matchingkan dengan tuntutan kompatibel dengan yang ada di kampus, ya demikian. Terima kasih Abah. Sebenarnya masih banyak topik yang ingin kita bahas, tapi mengingat waktu kita terbatas, saya ucapkan terima kasih untuk Abah. Ya lain kali kita sambung lagi, karena bagaimana alumni, bagaimana yang lain masih kita bahas. Mungkin akan kita bahas di lain waktu ya. Saya mohon pamit, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah wa ahsanul jasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.